Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam program acara Lagi On Air. Dan sekarang kami juga mengajak bagi Anda yang ingin bergabung, ya Ya, silakan. silakan di 0617944282 kami Ya, tunggu. ya, Mhm. atau juga bisa melalui SMS-nya di 085271153456. Oke, Ya, sambil menunggu interaksi dari Masya Allah. sahabat keluarga muslim dan Ya, juga ini sahabat kita Darsala mau nih. sampaikan nih Pak Ustadz, Hmm. dapat salam dari Arlin Syah ya melalui live Facebook kita nih Pak Ustadz. Masya Masya Allah. Allah. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masya Allah. Mhm. Kita ini tuh Ustaz, kita bahas nih materi tadi ya. Oh iya, materi belum siap tadi. Tentang dosa kecil, Sat, ya. Iya, ternyata dosa kecil kalau saya perhatikan ada anggapan bahwa dosa kecil itu berarti dia gimana ya? Kecil ya. Azabnya kecil gitu. Oh, jangan kecil. Itu ya, dianggap makanya orang sepele begitu kan. Iya. Dianggap hukumannya kecil gitu, Pak Ustaz. Ya, Heeh. ya bukan berarti ketika dosa kecil yang kita lakukan tapi kemudian azabnya kecil ya. Mhm. Iya. Yang ada azab kali. Azab Tapi bukan azab kecil. Ya, masalah dosa kecil itu kalau kita lihat contohnya tadi memang maka saya katakan satu perumpamaan yang dibawa Rasulullah itu ketika ada orang yang dilalui Rasulullah makamnya, kemudian Rasulullah menancapkan pohon kurma itu, pelepah kurma dalam ketika ditanya para sahabat, untuk apa ya Rasulullah? Ini agar meringankan azabnya, karena Iya. dia lagi disiksa dan sangat pedih. Makanya mudah-mudahan ini menjadi syafaat bagi dia. Jadi pohon kurma, pelepah kurma itu yang hijau, Ya. nanti dia akan menjadi ringan sampai pohon pelepah kurma itu menjadi kering. Kering. Iya. Katakan itu. Nah, memang biarpun ini khususiah kepada Rasulullah, jangan kemudian kita nanti membuat kita ambil pelepah pohon sawit atau apa kita tancapkan agar menjadi ringan, bukan. Ini memang Iya. khususiah Khusus kepada Rasulullah. Rasulullah SAW. Oh, gitu, Sat, ya. dikatakan. Kalau di Nah, Indonesia sering Sat pohon kembang atau bunga jaruman itu tempel. Hidup terus ya, Sat. hidup ya, biar terus azabnya enggak diazab. Iya, iya. Iya, itu memang kata para ulama itu khususiah. Memang dikhususkan untuk Rasulullah SAW. Iya. Jadi dalam hadis itu kadang-kadang kita harus melihat ini khususiah Rasulullah atau bukan. Iya. Contoh, misalnya dikatakan Rasulullah itu kan punya istri lebih dari 4. Iya, betul. Sementara secara syariat istri itu boleh 4 bagi laki-laki ya. Nah, istri Rasulullah lebih. Mhm. Ada yang dikatakan dalam riwayat 9, ada yang mengatakan 11 karena sebagian budak ya. Ya. Iya, betul. Nah, itu dia. Sama juga misalnya Rasulullah tidak menggunakan mahar. Oh. Iya, betul. Ustaz. Pembebasan budak misalnya atau apa jadi sebagai maharnya, atau dia menawarkan diri juga boleh. Kalau kita kan harus dengan mahar. Iya. Iya, betul. Mungkin Itu Sat kita khususnya tahan dulu, Rusia. Sat, ada Iya. penelpon. Oke, bagus. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan hamba Allah di Serdang Bedaga, Ustaz. Hamba Allah Oke, sedang berbagi. Silakan silakan. pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Gini, saya mau tanya ini masalah bid'ah ini, Ustaz. Ya. Iya. Kebetulan saya di rumah punya banyak anak-anak ngaji, murid ngaji gitulah, Ustaz. Iya. Jadi sekaligus saya ajari juga praktek sholat setiap harinya. Iya. Alhamdulillah. Terus kalau kita mau sholat kan, niat itu kan nggak perlu dilafazkan. Iya. Yang kita tahu kan begitu ya, Ustaz. Iya. Tapi anak-anak murid ini pada bilang begini. Mm-mm. Tapi buku tuntunan sholat niwa kita harus mengucapkan lafaz katanya. Mm-mm. Bahkan kakek saya pun seorang imam katanya, imam di masjid, jadi dia kalau sholat harus melafazkan niat katanya. Betul. Jadi apa yang harus saya lakukan terhadap anak-anak murid saya ini, Ustaz, supaya mereka mengerti gitu. Apakah itu kalau mereka tetap membawakan itu dilafazkan, apakah itu termasuk kebid'ahan? Ya. Mohon penjelasan, Ustaz. Oke, terima Iya. kasih. Syukran. Afwan. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima Sedikit kasih banyak. dilema sang guru ngaji nih. Iya. Iya. Dilaga pula sama kakeknya kawan tadi. Ya. Iya, mungkin ini ada juga pembahasan kita tentang sesuai sunnah sangat tidak sesuai sunnah ya. Silakan Ustaz. Ya, kira-kira bagaimana Sat dengan Ya, perkara terima yang kasih tadi kepada ini? Ibu ya. Ah. Bagaimana kemudian dilema yang banyak orang yang kemudian melafazkan niat. Ya. Sementara kita meyakini itu bukan sunnah ya.
tentang sunnah, bagaimana cara mengajarkannya. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillah kita mendapat hidayah ya. Mendapat hidayah bahwasanya kita mengetahui sunnah, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Nah, dikatakan Al-Baidawi dalam kitab Taisirul A'lam, dalam catatan kakinya dia menyebutkan bahwasanya niat itu mahalluha fil qalbi. Bahwasanya niat itu adalah tempatnya di hati. Iya. Jadi itu adalah satu amalan hati. Jadi niat itu adalah amalan hati. Nah, manakah yang boleh niat? Ada beberapa, bukan semua niat kemudian tidak boleh dilafazkan. Boleh. Contohnya ketika kita mau melakukan haji Iya. atau umroh, pemilihan umroh, kan kita mengatakan labbaika Allahumma umratan. Ya kan, kita dengan lafaz niat umroh. Ya. Atau kita kan mengatakan Allahumma hajjan mutamattian atau mufridan, atau haji apa yang kita pilih. Nah, itu adalah lafaz yang kemudian niat yang dilafazkan. Itu berdasarkan tuntunan. Jadi intinya ketika dia tidak ada contoh, Iya. ya kan, maka kita nggak bisa mengikuti. Ketika ada contoh kita melafazkan. Sama ini pertanyaan masalah doa. Doa berjamaah boleh, kita katakan boleh doa berjamaah. Berdasarkan tempatnya, contoh doa istisqa. Iya. Ketika setelah sholat istisqa kita berdoa secara berjamaah. Boleh. Setelah muhadarah misalnya ceramah, bolehkah? Boleh. Nah, tapi kemudian setelah sholat fardu boleh nggak? Boleh. Nah, itulah yang kemudian yang pertama kita harus meyakini bahwasanya itu yang tindakan yang kita lakukan, keyakinan yang kita lakukan adalah benar. Ya. Kan bahwasanya ini nggak boleh. Keyakinan itu kita memang pasti benar, itu dalam konteks tidak ada dalil. Nah, ketika ada dalil masing-masing, contoh Ibu ya, ini kan dilema ini banyak. Masalah kita mengajarkan kemana. Misalnya setelah takbir Allahu Akbar, kemudian doa iftitah. Doa iftitah itu kan banyak variasinya. Ada yang menggunakan Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'i, dan yang sebagainya. Ada sekitar 13 doa iftitah yang sahih, yang berdasarkan dalil. Nah, ketika dia perbedaan ini dia berdasarkan dalil, dan itu dikatakan para ulama adalah bentuk dari tanawwu'ul ibadah, adalah keberagaman ibadah. Misalnya contoh kita duduk ketika duduk waktu setelah waktu sholat, apakah tawarruk atau iftirosh? Ya. Nah, kan banyak dalil tuh. Ada yang dikatakan Rasulullah itu dari awal sampai akhir dia menggunakan tawarruk, duduk seperti orang yang terakhir. Atau dalam riwayat Rasulullah melakukan secara keseluruhan itu iftirosh. Ada yang mengatakan setiap akhir Rasulullah itu duduknya tawarruk. Atau dikatakan, maka kata Imam Ahmad, ajam ubainahum aula. Menggabungkan itu lebih utama. Nah, ketika dia khilafnya, perbedaannya berdasarkan dalil, maka ajarkanlah semuanya. Karena apa? Agar mereka lebih kaya dengan hazanah keilmuan Islam itu, lebih kaya. Jadi Allahu Akbar kabira boleh, Allahumma ba'id boleh. Nah, konteks kepada niat itu memang tidak ada ya. Tidak ada memang yang kemudian itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Para ulama yang kemudian mengatakan ada yang menggunakan niat dan lain sebagainya, lafaz niat, talafuz niat, maka kita mengajarkan bahwasanya yang benar, kita ajarkan yang benar. Biarpun ada satu fenomena, jadi kemudian Ibu, dalam pendidikan itu kita tidak boleh menyembunyikan. Jadi kita tahu sunnah, sementara kita juga tahu yang bid'ah. Jangan kemudian kita khawatir nanti kalau kita sampaikan yang bid'ah, dia nanti ikut yang itu. Ya kan? Kadang-kadang ada kekhawatiran. Atau yang di masyarakat, mereka itu kemudian sudah paham semua tentang satu hal yang bid'ah. Kita harus menjelaskan mana yang sunnah, harus kita tampakkan, kita jelaskan. Anak-anak, lafaz niat banyak orang melakukan. Bahwasanya para ustadz, para muallim, para guru-guru mengajarkan ada lafaz niat. Tapi jelaskan saja, jangan kemudian kita mengambil satu sisi saja. Kita bilang niat itu tidak boleh dilafazkan, dan gitu saja. Tapi jelaskan aja. Tapi dibuatkan penjelasannya Pada dua sisi. Betul. Karena memang itu keadaan. Iya, Keadaan betul. kaum muslimin semua itu, maka kita harus menjelaskan
dua Oke. sisi mata itu. Iya, Masya Insyaallah. Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, nampaknya ada penelpon Bang Biring. Ya, Kita angkat angkat dulu. kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Dengan Aisyah di Serang Bedagai, silakan. Mhm. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Nanti mau bertanya tentang ini, Ustaz. Sekarang kan banyak dia, Ustaz, pohon bidara ya, Ustaz. Ya. Pohon bidara. Yang pohon bidara itu kan mengandung unsur yang kita kan kalau yang sihir itu kan bisa diobati dengan ruqyah ya, Ustaz. Iya. Nah, tapi masyarakat sekarang ini kan begini, Ustaz. Nanam bidara depan rumah katanya menolak bala ataupun guna-guna ataupun santet ataupun yang macam-macam gitu kan, Ustaz. Mhm. Nah, termasukkah itu Syirik. kecil atau dosa kecil gitu, Ustaz? Oke. Karena mereka kan tanpa sadar gitu kan, Ustaz, melakukan itu gitu, Ustaz. Hmm. Sudah paham pertanyaannya kan, Ustaz? Mhm. Iya. Sudah. Tolong penjelasannya, Ustaz. Iya, Bu. Syukron, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Fenomena pohon bidara Bang Biring. Jadi udah ada anggapan di masyarakat kalau misalnya ditanam pohon bidara di situ, tuh Setan kuntilanak takut. akan setan-setan itu tidak akan masuk rumah Ya, jadi kita. jimat nih Ustaz, Jadi pohon penangkal. bidaranya. Ustaz. Aha. Iya, itulah subhat ya. Iya. Subhat yang kemudian dia asalnya disunnahkan, kemudian Hmm. dia menjadi satu penyelewengan. Aha. Iya. Nah, iya Ibu, mengenai tentang pohon bidara itu punya khasiat yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya dia bisa digunakan untuk ruqyah, lebih manjur dan mujarab ketika kita menggunakan mediasi dengan daun bidara atau airnya dan sebagainya kan. Nah, namun tidaklah kemudian itu menjadi satu penangkal ketika kita ditanam. Ini sama dengan orang-orang Yahudi nih. Ketika dikatakan nanti, ketika orang Yahudi dikejar oleh kaum muslimin, Iya. kemudian yang melindunginya adalah pohon gorokot. Kemudian orang-orang Yahudi sekarang Menanam. nanam pohon gorokot. Berarti versi kebalikannya kita nanam Iya. pohon bidara ini. Iya. Nah, itu bukan seperti itu. Akan tetapi media ini digunakan. Sama juga dikatakan Al-Quran itu syifa. Ya kan? Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu adalah penyembuh. Bagaimana? Apabila kita baca, kita amalkan, kita yakini ketika dia digunakan Al-Quran. Tapi kalau kita ada Al-Quran beli banyak-banyak karena dia penyembuh, beli banyak, beli 100 kemudian taruh di pojok semua pojok, Iya. apakah mengandung efek manfaat? Enggak. Oke. Jadi ini salah, keliru dalam memahami teks dia bermanfaat tapi harus digunakan. Masya Itu dia. Pelakunya ini ya kalau dia meyakini bahwasanya kesembuhan itu datangnya dari itu, yang menolak bala itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Iya. Itu dia. Allah Masya Allah. Ta'ala bisawab. Ini tentang Al-Quran tadi ada cerita sedikit nih Pak. Di kampung kita Pak Ustadz. Ada mungkin saudara kita yang non muslim Pak Ustadz. Dia membeli Al-Quran Untuk sebagai penangkal. non-muslim Dia ya? meyakini bahwa Al-Quran itu bisa Yang beli non muslim ya. yang beli non muslim, dia meyakini bahwa Al-Quran itu bisa menangkal setan Pak. Oh. Banyak Ini kebanyakan nonton film, bro. horor nih. Oke. Baiklah kalau begitu. Masih ada waktu kita, ini Belum ada ada. SMS nih Pak Ustadz ya. Iya. Ini pertanyaan cukup bagus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Lina di Naga Timbul. Apakah pelaku syirik yang nggak besar kali syiriknya? Gimana sih nggak besar kali Bu? Kecil lah mungkin, dari kecil itu. Nggak besar kali. Berarti lebih besar dari kecil ya kan. Diajab Tanggung, sampai hari kiamat walaupun dia pernah bersedekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kita bawakan hadis tentang tentang seekor lalat yang dijadikan apa Iya. itu? Itu nggak besar kali syiriknya. Ya kan orang seekor lalat Oh, kan iya. begitu maksudnya. Heeh. Ya, terima kasih Bu. Apa tadi? Lina. Ibu Lina ya di Naga Iya. Timbul ya. Terima kasih Bu. Pertanyaannya cukup bagus ya. Masya Memang Allah. para ulama membagi syirik itu menjadi dua. Syirik besar dan syirik kecil dikatakan. Oh. Syirik besar itu yang kita sebutkan seperti kedukun, kemudian kita memberikan sesajian dan sebagainya, ataupun memang kita benar-benar menyembah kepada berhala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga syirik kecil. Syirik kecil itu seperti misalnya riya. Ya kan, niat adalah untuk selain Allah. Mestinya kita harus ikhlas di dalam beribadah hanya kepada Allah. Kemudian dia niatnya adalah untuk selain Allah. Nah, kalau dia kecil itu mudah-mudahan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka apabila akan tetapi secara keumuman dalil,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bahwasanya Allah itu tidak akan mengampunkan pelaku dosa syirik. Nah, jadi ini dosa syirik secara keumuman. Iya. Karena ini nggak tahu kita dosa syiriknya, mestinya kan pakai contoh ya. Jadi sehingga kita menjelaskan bisa lebih spesifik. Iya, Tapi betul. kalau secara umum dikatakan bahwasanya pelaku syirik itu tidak akan diampunkan. Bagaimana caranya agar bisa diampunkan? Taubat. Betul. Tidak ada cara lain kecuali taubat. Nah, banyaknya sedekah, banyaknya pahala yang dilakukan. Dia sholat malam setiap hari, setiap malam. Kemudian banyaknya sedekah, hajinya entah berapa kali misalnya, ada 5 kali, 2 kali. Itu kemudian tidak bisa menyelamatkan dia. Iya. Karena memang ini sudah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran itu, setiap pelaku syirik, maka la yahbitanna amaluka. Maka kata Allah, maka dia akan menghapus semua pahala yang kita lakukan. Capek yang kita lakukan, sedekah yang banyak kita berikan, maka dia la yahbitanna amaluka. Maka dia akan menghapus. Jadi itu Masya Allah. bahayanya syirik, Ibu. Jadi makanya harus kita hindari, benar-benar hindari. Iya, Allah betul. Ta'ala. Masya Allah. Ya, walaupun kecil bagi kita, ya. Oh, ini kan amalku udah banyak nih, bisa mengimbangi. Oh Nggak gitu bisa, ya. kan? Nah, Logika baiklah yang kalau bagus ya. Nah, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari Salah, insya Allah nanti akan kami kembali lagi. Namun kami masih mengajak Anda, Ya. silakan nanti untuk bergabung kembali bersama kami di 0617944282. Atau juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085271153456. Kita akan kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.